Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kepada Dr. Wawang S. Sukarya, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Mers MHKes, dipersilakan. Terima kasih, Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan jawab ini yang mau berkalimat zidah, Rabbana alhamdulillah kama yang bagi jali diwajibkan kalimat. Salah saudara-saudara, para peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, walaupun kita hanya bisa bertemu secara online, secara daring, kita tetap harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, bisa bertemu dan masih bisa kita membicarakan masalah-masalah kesehatan yang nanti akan dibawakan oleh dua pakar dari Fakultas Kedokteran UHAMKA. Pada hari ini memang sengaja diambil tema seperti yang dijanjikan pada webinar sebelumnya, karena kami ini nanti akan mengenakan seri webinar untuk umum yang berkesinambungan. Hanya berapa minggu sekali atau 1 bulan, 2 bulan sekali nanti akan kita rancang, karena harus sesuaikan dengan kegiatan kami juga di kampus. Jadi pada hari ini memang kita sengaja akan membicarakan masalah yang sering dialami setiap orang, saya kira. Saya kira setiap orang akan pernah mengalami bagaimana sakit kepala, bagaimana gangguan lambung, itu saya kira itu rata-rata begitu. Aneh kalau ada orang yang tidak pernah begitu, karena misalnya ya pada satu sakit kepala nih, ada satu WHO melansir bahwa kira-kira itu sakit kepala itu terjadi pada 50-75% orang terkena sakit kepala. Itu WHO pernah melansir gitu. Jadi kemudian yang mengenai lambung bagaimana? Ternyata lambung itu kebanyakan itu nanti akan dibahas oleh bicara, yaitu sekitar 40,80% dan sebagainya. Kedua masalah ini tentu harus dicari penyebabnya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Apalagi di masa pandemi ini, ya tentu nanti mungkin stres juga meningkat, kebosanan meningkat, kejenuhan juga meningkat, dan sebagainya. Apakah ini mempengaruhi terhadap sakit kepala, kemudian terhadap gangguan lambung, atau nanti akan dibahas oleh kedua pembicara kita. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita, yaitu Dr. Gia Pandita, seorang spesialis neurologi, yang akan membahas mengenai sakit kepala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dedi Sudrajat, spesialis penyakit dalam, yang juga dosen di Fakultas UHAMKA, yang akan membahas mengenai gangguan pencernaan, gangguan lambung. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Saudara Dr. Kemal Imran, juga seorang spesialis neurologi yang menjadi dosen di kita juga, dan beliau juga pakar di rumah sakit PON, ya, pusat nasional. Jadi orang ini memang luar biasa di bidangnya masing-masing. Kita beruntung sekali pada hari ini kita bisa berdiskusi dengan mereka ketiganya. Ya, saya kira tidak akan berpanjang. Selamat berwebinar dan mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat buat kita semua, buat kesehatan kita, buat masyarakat kita, buat bangsa kita, negara kita. Nasrul minullah wa fatum qorib. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wawang S. Sukarya sebagai Mers. Selanjutnya adalah untuk pemberian voucher yang akan disampaikan oleh Dr. Irena. Kepada Dr. Irena dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari MC. Oke, para peserta sekalian, kali ini dalam seri webinar untuk umum yang diadakan Fakultas Kedokteran UHAMKA kali ini, kita akan memberikan voucher. Ya, voucher ini berupa voucher pulsa masing-masing sebesar Rp150.000. Karena dari itu,
saya minta tolong ikuti sampai akhir webinar ini supaya kira-kira kita kan nggak tahu siapa nih kira-kira yang akan mendapatkan voucher ini ya. Oke, baiklah. Voucher ini akan ditentukan lewat suatu aplikasi yang nantinya aplikasi ini akan menentukan siapa di antara peserta yang berhak untuk mendapatkan voucher. Akan dibagi menjadi 4 sesi. Kali ini adalah sesi pertama. Nanti setelah pembicara pertama akan diberikan pemberian voucher kedua. Lalu setelah pembicara kedua selesai memberikan materi akan diberikan voucher ketiga dan setelah iya dok. Voucher pertama nanti setelah pembicara pertama aja dengerin dulu. Oh baik. Oh baik. Berarti untuk saat ini sepertinya hanya untuk pemberitahuan ya dok ya bahwa akan diberikan voucher ya dok ya. Ya betul. Baik, ya para peserta sekalian ternyata untuk pemberian voucher pertama akan kita berikan setelah sesi materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Ghea selesai. Jadi mohon stay tune terus di webinar ini. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan voucher, barangkali Anda sekalian. Ya, baik, saya akan memberikan kembali kepada MC kita, Ananda Intan. Silakan Intan. Baik, terima kasih banyak Dr. Irena. Baik, untuk para peserta sekalian, harus menunggu ya untuk sampai di akhir dari sesi webinar kita ini, dikarenakan ada 4 kali sesi untuk pemberian voucher. Baik, selanjutnya yaitu acara memasuki acara inti. Mohon izin saya akan membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Baik. Nama, Dr. Kemal Imran, spesialis saraf nurse, tempat tanggal lahir, Jakarta 20 Desember 1968. Kontak, nomor telepon 02154847118, email kemz68@yahoo.com. Riwayat pendidikan, dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara 1996, 2. Dokter spesialis saraf dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2005, Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia tahun 2012. Riwayat pekerjaan, staf bagian neurofisiologi SMF Neurologi Rumah Sakit RSUP Fatmawati Jakarta tahun 2005 hingga tahun 2012, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Medik, Direktorat Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati Jakarta 2010 hingga 2012, Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi 2012 hingga 2013, Kepala Bidang Medik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta 2013 hingga 2019. Selanjutnya, kepada moderator, saya persilahkan untuk Dr. Kemal dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Intan. Sudah dokternya yang bicara. Wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sungguh sangat beruntung orang yang menuntut ilmu. Semoga disaksikan oleh para malaikat pada sore yang cerah ini. Sungguh suatu ilmu adalah sedekah yang akan mengalir terus-menerus tanpa merugi orang yang menuntut ilmu. Baik, kalau begitu karena sudah memasuki waktu supaya kita mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Dr. Ghea Pandita MKes SPS. Waktunya hingga pukul 16.15. Seperti kita ketahui, beliau adalah seorang dokter spesialis neurologi yang juga seorang dosen di FK UHAMKA. Beliau mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Sudah tentu kita mengetahui kepakaran beliau. Dan ini yang dibahas adalah mengenai suatu penyakit yang pasti semua kita pernah rasakan. Seperti yang Pak Dekan tadi sampaikan, sakit kepala. Tentu kita mesti memilah-milah mana sakit kepala yang merupakan penyakit umum ataupun sesuatu penyakit yang mengancam nyawa. Tentu kita mesti bisa membedakan mana ini penyakit sakit kepala yang umum atau sesuatu yang sangat mengancam nyawa.
Baik, ini kurikulum vitae beliau. Riwayat pekerjaan beliau mendapatkan gelar doktor umum di FKUGM tahun 2001, kemudian magister kesehatan epidemiologi klinik dari FKUGM 2004, dokter spesialis saraf dari FKUGM tahun 2006, kemudian dokter epidemiologi klinik dari FKM UI 2019. Riwayat pekerjaan, staf pengajar dan asisten peneliti di Clinical Epidemiologi dan Biostatistik Unit CENBU FKUGM dari tahun 2004 sampai 2014. Kemudian menjadi staf pengajar di FKUIRC 2006 sampai 2007. Kemudian staf pengajar di Magister Manajemen Rumah Sakit FKUGM tahun 2007 sampai 2012. Staf pengajar di FKIK UMJ 2007 sampai sekarang, dan staf pengajar di FKU Hamka 2018 sampai sekarang. Ya. Kemudian sempat bekerja di RSUD Langsa di Aceh 2006, kemudian Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Jakarta Timur 2006 sampai 2017, berpraktik juga di Rumah Sakit Aminah Kota Tangerang 2006 sampai sekarang, dan kemudian bekerja juga di Rumah Sakit Antam Medika Jakarta 2013 sampai 2016, kemudian sekarang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Riwayat pekerjaan sebagai asisten direktur medis Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Jakarta Timur tahun 2009 sampai 2011, direktur medis Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Jakarta Timur 2011 sampai 2014, Ketua Komite Etik Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya 2019 sampai sekarang, dan Kepala Medical Education Unit FKU Hamka 2019 sampai sekarang. Aktif di organisasi sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan Rumah Sakit Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah dari 2010 sampai 2015, Ketua Tim Pengelola Klub Geriatri Latih Otak Lansia Teratai di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Jakarta dari tahun 2013 sampai 2017, Ketua Pokdi Neuroepidemiologi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Jakarta Raya 2015 sampai 2019. Baik. Dan inilah beberapa publikasi ilmiah cukup banyak ya yang sudah dilakukan oleh beliau di beberapa jurnal ilmiah. Baik. Ini cukup aktif beliau untuk memberikan membuat tulisan-tulisan di jurnal ilmiah. Baik, Dr. Gia Pandita, saudara kami Dr. Gia Pandita, kami persilahkan waktunya hingga pukul 16.15. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Kemal. Senior saya ini agak grogi juga saya jadinya nih, mau presentasi. Baik, Dokter, mohon izin saya share screen, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak, Ibu, Saudara semua, terima kasih atas kehadirannya di acara seri webinar untuk umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang nyeri kepala. Ya, khususnya kita nanti akan sama-sama lihat, diskusikan tentang nyeri kepala. Apa sih pada nyeri kepala itu yang harus diketahui dan apa yang harus diwaspadai. Semoga bisa bermanfaat. Saya mulai. Nanti kita akan coba membahas tentang apa itu nyeri kepala, kemudian apa saja jenis nyeri kepala, apa sih tanda-tanda red flags atau tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada seseorang yang mengalami nyeri kepala, dan kita nanti akan fokus gejala dan tanda nyeri kepala primer yang banyak terjadi di masyarakat. Juga kita akan lihat apa penata laksanaan yang bisa dilakukan untuk penata laksanaan awal nyeri kepala primer.
Bapak, Ibu, Saudara semua, apa sih sebenarnya nyeri kepala? Sederhana. Nyeri kepala atau sakit kepala adalah merupakan suatu rasa nyeri atau rasa sakit yang dirasakan di area kepala. Area kepala itu kalau di anatomi mulai dari di atas mata, dahi, pelipis, di atas telinga sampai ke puncak kepala. Dan kemudian di belakang kepala sampai ke belakang leher bagian atas. Apabila ada nyeri-nyeri di daerah itu, maka itulah yang disebut sebagai nyeri kepala atau sakit kepala. Terus, apa bedanya dengan pusing? Kadang-kadang di masyarakat kita suka sulit membedakan. Ada yang bilang nyeri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang pusing. Untuk di kedokteran, di medis, kita buat perbedaan. Kalau nyeri kepala atau sakit kepala, tadi rasa sakit yang dirasakan di area kepala, tapi kalau pusing atau 7 keliling, atau kalau di Jawa ada yang bilang gelier atau gelieng gitu ya. Kalau di Sumatera ada yang bilang hoyong gitu, itu merupakan suatu gangguan keseimbangan. Jadi bukan nyeri tapi gangguan keseimbangan. Bisa sampai berputar atau cuman melayang, merasa ringan, itu namanya pusing. Kalau yang ini yang kita bahas saat ini adalah nyeri kepala. Kenapa sih sampai kita bisa mengalami nyeri kepala? Kita bisa mengalami nyeri kepala karena ada area atau ada struktur atau ada bangunan di kepala yang peka terhadap nyeri. Nyeri ini timbul bisa terjadi karena gangguan atau hiperaktivitas area-area itu, area-area peka nyeri itu sendiri, atau pengaruh dari bagian lain yang kemudian menstimulasi area peka nyeri di kepala. Apa saja sih struktur atau bagian atau area yang peka terhadap nyeri yang ada di kepala kita? Yang pertama adalah kulit kepala. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai dura mater atau selaput otak. Kemudian ada arteri-arteri besar di selaput otak maupun di otak. Ada juga pertemuan antara sinus-sinus di otak. Kemudian juga ada otot-otot di sekitar kepala dan leher. Dan juga ada beberapa saraf di kepala yang sensitif, serabut saraf yang sensitif terhadap nyeri. Jadi kalau saraf di kepala itu ada 12 gitu ya, 12 saraf. Saraf-saraf yang sensitif terhadap nyeri itu saraf nomor 5, nomor 9, dan nomor 10. Nah, itulah area-area itulah yang menimbulkan nyeri apabila terstimulasi. Baik stimulasinya itu karena gangguan di struktur itu sendiri, yang kita nanti sebut sebagai nyeri kepala primer, atau ada gangguan di bagian lain, tapi yang menstimulasi daerah itu. Itu yang disebut sebagai nyeri kepala sekunder. Jadi kita langsung masuk ke topik berikutnya, jenis nyeri kepala. Jadi apa saja? Jenis nyeri kepala berdasarkan pembagian yang terbaru dibagi 3. Yang pertama adalah nyeri kepala primer. Ini hampir meliputi 90% dari nyeri kepala yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Nyeri kepala primer ini terdiri dari bisa migrain, bisa tension type headache, bisa trigeminal autonomic cephalgia, atau nyeri kepala primer yang lain. Yang kedua, nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder sebenarnya hanya kurang dari 10%. Nyeri kepala sekunder ini biasanya diantaranya ada yang nyeri kepala yang berbahaya. Itu hanya sekitar kurang dari 10%. Dan yang ketiga adalah nyeri yang karena hipersensitivitas dari serabut-serabut saraf yang ada di daerah kepala. Jadi sebagian besar, hampir 90%, nyeri kepala yang dialami di masyarakat itu adalah nyeri kepala primer. Yang terbanyak adalah tension type headache, nyeri kepala karena tegang, tipe tegang. Kemudian diikuti oleh nyeri kepala, migrain, dan kemudian diikuti oleh nyeri kepala cluster.
Kalau nyeri kepala sekunder apa saja? Banyak sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh pembagian nyeri kepala sekunder. Jadi bangunan di luar kepala, tetapi yang gangguan di bangunan itu menstimulasi area pekan nyeri di kepala. Bisa karena cedera kepala atau cedera leher, itu bisa mengakibatkan nyeri kepala. Bisa karena gangguan pembuluh darah. Bisa juga karena penggunaan overuse dari penggunaan obat-obatan. Bisa juga karena infeksi, misalkan meningitis, ya, infeksi selaput otak, itu juga bisa menimbulkan nyeri. Atau nyeri pada organ-organ tertentu di wajah, misalkan ada sinusitis, jadi radang pada sinus, pada gangguan pada gigi, itu semua bisa menimbulkan nyeri kepala dan disebut sebagai nyeri kepala sekunder. Persentasenya kecil, hanya kurang dari 10%. Dan yang ketiga adalah nyeri kepala karena hipersensitivitas dari serabut saraf yang ada di wajah. Misalkan kalau kita pernah lihat, dengar, yaitu trigeminal neuralgia. Jadi nyeri pada saraf trigeminal. Oke, terus dari antara nyeri-nyeri kepala itu, mana sih tanda-tanda apa sih yang harus kita waspadai? Karena kan tadi dibilang 90% sebenarnya cuma nyeri kepala primer saja. Yang sekunder hanya 10%. Dan tidak semua yang sekunder itu yang berbahaya. Mana yang harus diwaspadai? Yang harus diwaspadai, kalau di medis kita kenal sebagai tanda-tanda red flag dari nyeri kepala. Apa saja red flag-nya? Jadi yang pertama, biasa orang menyingkatnya SNOOP, SNOP. Tandanya apa aja yang pertama? Apabila ada nyeri kepala yang disertai dengan gejala sistemis, misalkan demam, penurunan berat badan, nyeri otot. Nah, hati-hati, jangan-jangan ini nyeri kepala sekunder, bukan nyeri kepala primer. Mungkin ada infeksi, ya, baik infeksi sistemik atau infeksi khusus, misalkan infeksi di selaput otak, meningitis misalkan. Kemudian nyeri kepala apalagi yang ada red flag-nya, ada tanda bahayanya. Nyeri kepala yang disertai dengan defisit saraf atau ada gejala-gejala neurologis, misalkan nyeri kepala tapi kok ada kelemahan sebelah badan. Hati-hati, jangan-jangan ini nyeri kepala sekunder karena stroke atau nyeri kepala sekunder karena tumor di otak, gitu, misalkan. Nah, itu hati-hati. Yang ketiga, nyeri kepala yang terjadi pertama kali pada orang usia 50 tahun ke atas. Bisa jadi ini merupakan suatu gejala glaukom, bisa juga suatu temporal arteritis gitu ya. Jadi peradangan pada pembuluh darah samping di dekat telinga. Biasanya kalau kita lihat lansia, kemudian suka nyeri kepala, pembuluh darahnya di sekitar pelipis dekat telinga itu ada pelebaran, nah itu jangan-jangan itu suatu temporal arteritis. Nyeri kepala apalagi yang perlu diwaspadai? Yaitu nyeri kepala yang terjadinya mendadak, sangat berat, gitu ya, dan terjadinya mendadak sekali. Ini khawatir sebagai suatu perdarahan. Kadang-kadang misalkan pada lansia, itu kepalanya hanya terbentur ringan, terbentur lemari, misalkan gitu, tiba-tiba terjadi perdarahan di otak, jadilah nyeri kepala yang berat. Berikutnya tanda bahayanya adalah nyeri kepala yang disertai dengan pandangan kabur. Gitu ya. Jadi kalau melihat itu seperti kita di dalam mobil kita kehujanan, kita lihat di jendela, semacam itu, kabur. Hati-hati nyeri kepala yang disertai dengan gangguan penglihatan kabur. Jangan-jangan ini suatu tanda peningkatan tekanan di dalam kepala. Tekanan di dalam kepala bisa meningkat karena macam-macam hal. Bisa karena tumor, bisa karena perdarahan, dan lain-lain. Berikutnya adalah nyeri kepala yang dipengaruhi oleh posisi. Kalau bangun dari tidur, duduk, nyeri kepalanya. Mungkin ini suatu intrakranial hipotensi. Hipotensi di dalam kepala. Atau nyeri kepala yang dipicu oleh
peningkatan tekanan intrakranial, misalkan mengejan, mengeden gitu ya, itu batuk, nyeri kepalanya meningkat, hati-hati. Nah, kemudian nyeri kepala lainnya lagi yang perlu diwaspadai adalah nyeri kepala yang terjadi terus-menerus dan grafiknya semakin lama semakin meningkat, baik intensitasnya, skala nyerinya, beratnya nyerinya itu semakin lama semakin meningkat, ataupun frekuensinya semakin lama semakin sering. Nah, itu hati-hati. Itulah tanda-tanda yang harus diwaspadai apabila seseorang mengalami nyeri kepala. Kalau ada nyeri kepala, ada orang mengalami nyeri kepala dengan tambahan gejala-gejala tadi, sebaiknya segera memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Tapi itu kejadiannya hanya sedikit, persentasenya kurang dari 10%. Biasanya, kalau Bapak Ibu pergi ke dokter dengan keluhan nyeri kepala, maka dokter akan menggunakan algoritma berpikir semacam ini. Kalau ada nyeri kepala, kemudian dokter akan menanyakan riwayat nyeri kepalanya. Bagaimana sifat nyerinya, apakah seperti mau pecah, atau seperti terikat, atau seperti berdenyut, atau seperti tertekan, dan lain-lain. Kemudian sudah berapa lama, bagaimana progresivitasnya, pemicunya apa, dan lain-lain. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sederhana. Setelah itu, dokter akan memeriksa, memastikan dari tadi yang contoh yang di gejala-gejala tadi, apakah ada tanda-tanda bahaya atau red flags. Apakah ada tanda-tanda bahaya pada nyeri kepala ini. Kalau ada tanda bahaya, dokter akan membagi apakah ini tanda bahayanya itu suatu kasus emergensi atau suatu kasus urgensi. Kalau emergensi, maka dokter akan mengirim ke IGD atau untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Kalau hanya urgensi, biasanya akan dirujuk ke spesialis yang terkait. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, dokter akan mencari ada tidaknya penyebab-penyebab lokal. Misalkan gangguan di gigi, nyeri tekan di sinus-sinus, baik sinus frontalis misalkan, atau sinus maksilaris, itu ya. Apakah ada gangguan mata atau telinga? Kalau ada gangguan itu, maka dokter akan mengarahkan ke bagian yang terkait, ke THT atau ke mata. Gitu. Kalau semua itu tidak ada, maka dokter akan berpikir ini kemungkinan adalah nyeri kepala primer. Yang paling sering 3 itu. Apakah ini suatu tension headache, nyeri kepala tension, atau suatu migrain, atau suatu cluster headache. Nanti penata laksanaan akan sesuai dengan diagnosisnya. Apakah diagnosis tension headache, penata laksanaan berbeda. Diagnosis migrain berbeda. Demikian juga untuk diagnosis cluster. Nah, sekarang Bapak, Ibu, Saudara semua mungkin perlu mengetahui supaya tidak panik dan juga tidak mengabaikan. Jadi nggak berlebihan tapi juga tidak mengabaikan. Apa sih gejala-gejala kalau yang nyeri kepala primer? Nah, ini contohnya. Kalau nyeri kepala tipe tension, biasanya lokasi nyerinya itu bilateral. Bisa dua-duanya, di kiri dan di kanan, bilateral. Kemudian model nyerinya seperti apa? Seperti terikat. Kenceng, tegang rasanya. Intensitasnya bagaimana? Intensitasnya hanya ringan sampai sedang. Tidak berat. Kalau tension headache itu tidak berat. Cara mengetahuinya gimana? Biasanya pasien masih bisa melakukan aktivitas rutin keseharian. Jadi nyerinya itu tidak sampai mengganggu aktivitas rutin keseharian dan tidak diperberat oleh aktivitas rutin itu. Tidak ada gejala tambahan yang menyertai gejala itu. Biasanya bisa berlangsung antara 30 menit sampai beberapa hari. Itu nyeri kepala yang pertama, nyeri kepala primer yang pertama, yang diagnosisnya tension type headache. Kemudian, nyeri kepala migrain itu seperti apa gejalanya? Yang pertama, lokasinya bisa satu sisi, unilateral, atau bisa bilateral. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat juga suka keliru. Semua nyeri kepala yang sebelah, yang unilateral, dibilangnya migrain. Padahal belum tentu. Belum tentu semua nyeri kepala yang satu sisi itu migrain. Dan sebaliknya,
migrain juga tidak selalu satu sisi. Migrain itu nyeri kepalanya bisa bilateral juga. Yang khas dari migrain, yang lebih khas adalah nyeri kepalanya bersifat berdenyut, pulsasi, ya, berdenyut, menusuk. Kemudian intensitasnya sedang sampai berat. Dengan aktivitas ringan saja, nyerinya akan bertambah berat. Jadi pasien yang migrain hampir selalu tidak dapat melakukan aktivitas rutin keseharian karena terganggu dengan nyerinya. Dan nyeri kepalanya ini disertai bisa mual atau muntah, kemudian juga terganggu dengan adanya pencahayaan. Jadi kalau ada lampu, dia lebih senang dimatikan lampunya. Dengar suara berisik akan memicu nyeri. Biasanya terjadi sekitar 4-72 jam setiap kali serangan. Kemudian nyeri kepala apa lagi yang lebih serius? Namanya nyeri kepala klaster. Ini sedikit sekali, tapi kurang dari 1% biasanya. Nyerinya khas, unilateral, satu sisi, dan orang biasanya mengeluhkan nyerinya itu di mata, sekitar mata, atau di belakang mata bilangnya. Nah, itu nyeri kepala klaster. Ini intensitasnya berat sampai sangat berat. Kemudian sampai mengganggu sekali, biasanya kesakitan banget sampai menangis pasiennya, dan disertai gejala lain. Gejala lainnya apa? Biasanya matanya merah, kemudian berair gitu ya, kemudian hidungnya juga berair. Itu biasanya pada kelompok klaster. Jadi kalau digambarkan semacam inilah, ini nyeri kepala tension, modelnya seperti terikat, kalau yang ini migrain, kalau yang ini klaster. Nah, ini mungkin bisa lebih menggambarkan lagi. Kalau yang tension, dia intensitasnya tidak terlalu berat, modelnya mengikat. Kalau migrain, intensitasnya tinggi, sakitnya sedang sampai berat. Kemudian disertai kalau kena cahaya tambah sakit, berisik, suara berisik tambah sakit, biasanya satu sisi, kadang-kadang ada aura, membau sesuatu atau penglihatannya biasanya terganggu. Satu, ada mual, ada muntah. Kalau yang klaster seperti ini, satu sisi di sekitar mata, di belakang mata, disertai dengan hiperlakrimasi, matanya berair merah, kemudian hidungnya juga meler, gitu ya. Nah, itu pada tipe klaster. Ya, ini untuk gejala-gejala yang lebih spesifiknya. Nanti dokter akan mengacu kepada kriteria diagnosis. Nanti ada kriteria A, B, C, D, E, harus memenuhi beberapa kriteria, nanti dokter akan menegakkan diagnosis berdasarkan itu. Yang perlu diketahui, yang ini mungkin tidak usah, tapi yang tadi aja, itu yang di rumah harus diketahui supaya bisa mengira-ngira kira-kira ke arah mana sakit kepala. Kalau ini nanti biar dokter yang akan memastikan. Oh, ini contoh gambaran aura pada migrain. Seseorang yang mengalami migrain itu terkadang diawali dengan adanya gangguan penglihatan, bisa berupa seperti silau, percikan-percikan cahaya begitu, ya, bisa juga suatu pandangan gelap gitu ya, nah, atau kabur semacam ini. Nah, itu yang mendahului atau muncul di sekitar serangan migrain. Kemudian apa yang bisa dilakukan di rumah untuk bila mengalami nyeri kepala primer? Yang pertama, biasanya nyeri kepala itu selalu ada predisposisinya dan ada presipitasinya. Predisposisi itu kondisi yang membuat dia lebih rentan menjadi nyeri kepala. Kalau presipitasi itu yang memicu. Apa sih yang membuat seseorang rentan menjadi nyeri kepala? Kalau dia kekurangan cairan, makan tidak teratur, minum tidur tidak teratur, alkohol, kalau kita insya Allah nggak minum alkohol ya, kafein, kopi berlebihan, olahraga tidak teratur. Nah, itu hal-hal itu semua membuat seseorang itu lebih rentan menderita nyeri kepala. Apabila kondisi itu kemudian dipicu oleh presipitasi ini, maka bisa muncul kepala primernya. Apabila kondisi ini ditambah stres, ditambah cemas, depresif, gitu ya,
Atau kalau kasus migrain, ada stimulasi-stimulasi khusus, misalkan menstruasi. Ada pasien migrain yang setiap mens dia terpicu. Atau pasien-pasien ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi oral, pil KB itu juga bisa kadang-kadang sebagai pemicu nyeri kepala. Atau ada makanan-makanan tertentu, misalkan coklat, gitu ya, makan yang terlalu asin, itu juga bisa memicu nyeri kepala. Jadi kita identifikasi mana ini yang ada. Kalau ada, kemudian kita atasi. Ya, jangan dikasih pemicu-pemicu ini. Kemudian predisposisinya dihilangkan. Mudah-mudahan nyeri kepalanya jadi tidak sering kambuh atau tidak muncul malah. Terus yang bisa dilakukan apa sebelum kita minum obat? Terapi relaksasi. Coba lebih rileks, diatur nafasnya. Ya. Tujuannya supaya otot-otot rileks, aliran darah menjadi baik. Kemudian juga jangan ditambahi dengan cemas, depresi. Ya. Harus berpikir positif. Itu semua pertolongan pertama supaya nyeri kepalanya bisa teratasi sebelum minum obat. Kalau kemudian tetap nyeri, bisa minum obat untuk pertolongan pertama, contohnya minum paracetamol, gitu ya, atau ibuprofen, tapi tentu nanti harus diperhatikan ya dosis-dosisnya dan efek-efek sampingnya. Nanti bisa ditanyakan ke dokter yang terkait. Oke, ini saya rasa kalau yang untuk detail ini nanti biar dari dokternya saja, untuk adik-adik mahasiswa juga nanti yang akan mempelajarinya lebih detail. Oke, saya rasa itu sebelumnya yang terakhir, yang sering juga muncul di klinik adalah nyeri kepala yang dipicu karena penggunaan obat-obat anti nyeri kepala. Jadi pasien-pasien itu sering mengalami tension headache, nyeri kepala tegang, atau mengalami migrain. Kemudian akhirnya sering minum obat, dan minum obatnya kemudian overuse. Tidak sakit pun minum obat. Terlalu sering minum obatnya. Hati-hati, pada kasus seperti ini akan bisa malahan memicu terjadinya nyeri kepala yang disebut sebagai medication overuse headache. Gejalanya biasanya serangannya itu lebih dari 15 kali sebulan pada pasien yang sebelumnya sudah ada nyeri kepala. Dan biasanya kalau di anamnesis ditanyain, dia memang menggunakan obat-obat anti nyeri lebih dari 3 bulan, baik diminum saat serangan maupun di luar serangan. Hati-hati. Oleh karena itu, selalu identifikasi sebenarnya predisposisinya apa, presipitasinya apa, kemudian langkah berikutnya, pakai dulu pengobatan yang non-farmakoterapi, yang tidak pakai obat dulu, relaksasi dan lain-lain. Setelah itu, kalau tidak mempan juga, pakai pertolongan pertama obat yang ringan, diminum kalau perlu saja. Kalau belum membaik juga, saran saya segera ke dokter untuk dipastikan, ditelusuri lebih lanjut, supaya nggak terjadi kasus-kasus semacam ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Saya rasa untuk kesempatan pertama ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi kalau masih ada waktu lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Dr. Kemal. Monggo dokter, terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gea atas penjelasannya yang dengan pelan-pelan menjelaskan sampai mendalam, mulai dari patogenesis sampai ke terapinya. Baik, pertanyaan sudah banyak, tapi kita kumpulkan dulu ya ini ya. Sebelum kita melanjutkan acara dengan pembicara berikutnya, saya kembalikan dulu kepada MC ya, Adinda Intan. Apa ada yang mau diumumkan atau apa? Baik. Terima kasih kepada moderator Dr. Kemal dan juga terima kasih kepada Dr. Gea atas pemaparan yang luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu untuk pemberian voucher yang pertama. Diingatkan kembali kepada para peserta, masih ada 3 voucher lagi. Nah, voucher pertama ini akan diumumkan oleh Dr. Irena. Silakan dokter. Iya, baik. Terima kasih Intan.
Ya, semuanya pasti pada deg-degan nih. Siapa kira-kira yang dapat voucher sebesar 150.000 ini? Nanti siapa yang dapat mohon hubungi saya ya, supaya saya bisa segera mengirimkan voucher itu. Tapi sebelum saya memberikan voucher, saya ingin sedikit nih memberikan promosi tentang FKU Hamka. FKU Hamka ini akreditasinya B loh, jangan salah ya. Selain itu, di sini untuk kalian masuk ke UHAMKA nih, nggak perlu nih kalian masuk ujian untuk ujian masuk. Ada nilai UTBK. Ya, dengan nilai UTBK pun kalian sudah bisa masuk ke FKU UHAMKA. Di sini nanti kalian bisa bertemu dengan Dokter Gea, dengan Dokter Kemal, dengan Dokter Dedi. Nah, seru-seru semua kan? Ya, yuk nanti kita tunggu semua ya kalian di sini ya. Baik, untuk sekarang saya akan mencoba untuk memberikan voucher pertama berupa pulsa sebesar Rp150.000. Ini kita dapatkan lewat satu aplikasi di mana nantinya akan keluar satu nama. Tapi mohon maaf, voucher ini tidak berlaku untuk mahasiswa, untuk dosen, atau untuk teknik. Ya, adik-adik mahasiswa jangan gigit jari ya, mohon maaf ya. Oke, baik. Saya akan memberikan sesuai dengan data yang diberikan pada peserta yang bernama Umi Lestari. Apakah Umi Lestari hadir? Jika tidak ada, batal loh. Peserta dengan nama Zoom Umi Lestari. Apakah ada? Siap, hadir ada. Oh, baik. Ya, Iya. selamat Mbak Umi. Mbak Terima Umi dapat kasih. voucher 150.000. Mohon Terima hubungi kasih. saya ya Mbak Umi Baik. via Japri. Ya, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih, Dok. Ya. Saya kembalikan kepada Ananda Intan. Intan, silakan. Baik, terima kasih Dokter Irena dan juga terima kasih kepada dan juga selamat kepada Ibu Umi yang telah mendapatkan voucher sebesar 150.000. Untuk Terima peserta kasih. jangan khawatir karena kami masih punya 3 voucher lagi. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya yaitu untuk pemateri dari pembicara kedua. Untuk Dokter Dedi, dipersilakan. Saya kembalikan kembali ke moderator, Dokter Kemal. Silakan Dokter. Mungkin kita ada break sebentar ya. Sambil kita melihat video yang akan diputar berikut. Buat istirahat. Silakan. Kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit. Nanti ngambil datanya, copy paste aja di Care. Ketika ada orang mendaftar masuk ke NIK muncul tuh, ambil datanya, sesuaikan dengan format variabelnya. Misalnya nama, ambil nama. لو كان البحر مدادا لكلمات قل إنما أنا بشر dalam acara pembukaan ini menyampaikan hal yang
sekiranya sebagai informasi sekilas tentang penyelenggaraan pada hari ini tentunya nanti akan juga disampaikan oleh Kemenkes. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Dr. Umi dulu karena acara ini sebetulnya pertemuan saya dengan beliau di Menteng. Baik, seperti yang tadi sudah kita lihat, tadi kan sudah break ya semuanya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke dalam inti acara yang kedua, yaitu untuk Dr. Kemal selaku moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu peserta Zoominar ini. Nampaknya makin sore makin banyak yang ikut ini ya. Ini juga suatu yang berikutnya pembicara kita dari bagian penyakit dalam, Dr. Dedi Gunawan Jati Sudrajat yang akan membicarakan masalah penyakit lambung ini ya. Tentu kita semua juga ya sering mengalami rasa tidak enak di perut, apa itu sakit mah, mual, kembung, perih, di dada juga nyeri sampai ke punggung ya. Nanti kita bisa tanya, kita dengarkan dulu penjelasan dari pakarnya, kemudian nanti bisa kita tanya kepada pakarnya. Baik, Dr. Dedi Gunawan Jati Sudrajat, spesialis penyakit dalam, ya, lahir di Semarang 28 November tahun 78, ya. Baik, lanjut. Pendidikan jadi Fakultas Kedokteran Indonesia, Universitas Indonesia. Di bagian ini SP2 ya, SP2 KGEH Gastroenterohepatologi mulai tahun 2019 sampai sekarang. Endoskopi saluran cerna Fakultas Kedokteran UI RSCM tahun 2015 selama 4 bulan ini fellowship nampaknya ya, atau kursus mungkin ya. Spesialis penyakit dalam itu ya lulusan terbaik nampaknya ini ya di bagian penyakit dalam di FKUI. Juli tahun mengambil spesialis penyakit dalam tahun bulan Juli 2007 sampai Januari 2012. Lulus sebagai dokter umum dari Universitas Diponegoro ya. Baik, lanjut. Tempat bekerja di Ciputra Hospital, kemudian Rumah Sakit Geraha Kedoya sebagai kepala unit endoskopi. Iya, baik. Kalau gitu, ya pengalaman kerja yang lain, pernah bekerja di Tembagapura Hospital di Freeport ini tahun 2012, Rumah Sakit Brawijaya, Women and Children Hospital 2012-2014, Rumah Sakit Sahid Sahirman 2012-2015, dan Rumah Sakit Hermina Ciputa 2018 sampai 2019. Ya, oke. Oke. Sudah ini. Oh ya, selain lain juga banyak terlibat di dalam sebagai relawan PAPDI ya, mungkin banyak turun ke lapangan juga ya, beliau banyak turun ke lapangan. Kemudian organisasinya juga cukup banyak terlibat, baik itu sebagai komite medik, baik itu di organisasi profesi ya maupun di ID. Baik. Ya. Ya, ini dia publikasi ilmiahnya cukup banyak yang di-sharing di jurnal-jurnal ilmiah. Baik. Kami persilakan kepada Dr. Dedi. Kami persilakan waktunya hingga pukul 16.45. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Kemal.
Apakah slide saya bisa ditampilkan? Bisa terlihat? Oke, baik, Dr. Dedi. Ya, saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya untuk sore hari ini saya bisa share di webinar dari FK-UMK. Saya kebetulan diberikan tanggung jawab untuk memberikan materi tentang gangguan lambung dan solusinya. Mungkin saya akan sampaikan gambaran besarnya saja dengan topik fokus pada presentasi kali ini adalah pada masalah GERD. Jadi lambung adalah satu organ yang terintegrasi dengan saluran pencernaan yang lain, di mana dia terletak di perut ya, di perut kiri atas dan tengah. Dia organ setelah kerongkongan dan sebelum usus 12 jari dan usus halus dan usus besar. Dia permukaannya beruge-ruge, kalau bisa dibayangkan adalah seperti korden ya, jadi bisa terlipat, lalu ketika makanan masuk, dia kapasitasnya bisa membesar ya. Itu kenapa seringkali ketika makan, ukuran lambung seringkali juga tambah besar sehingga akan memberikan sensasi penuh atau bahkan seringkali pada beberapa kasus jadi sulit mengambil nafas karena mekanisme desak ruang dari lambung yang membesar. Nah, fungsi lambung sendiri secara singkat ada 4, yaitu penampungan sementara makanan karena dia transit ya dari kerongkongan lalu ke lambung selama normalnya mungkin sekitar 2-3 jam. Namun ini bisa lebih lama pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada penyakit-penyakit seperti diabetes ya. Pada pasien-pasien dengan kondisi diabetes mellitus seringkali ada yang dinamakan lambatnya pengosongan lambung. Itu mengapa ketika pasien-pasien diabetes itu seringkali mengeluhkan sering begah dan mual karena memang salah satu komplikasinya adalah pengosongan lambung yang melambat. Lalu fungsi kedua adalah pencampuran dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan di dalam lambung. Dan pencampuran dan pemecahan makanan ini juga merupakan satu fungsi yang lain, yaitu pencernaan makanan sendiri yang merupakan fungsi yang utama, di mana dia terjadi pencampuran dan pemecahan makanan oleh mekanik, yaitu mekanik dari kontraksi otot-otot lambung itu sendiri, lalu juga karena efek dari bahan-bahan kimia atau enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan asam lambung dari organ lambung itu sendiri. Dan yang seringkali dilupakan adalah lambung juga merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh, integrasi dari sistem pertahanan tubuh yang lain, karena asam lambung sendiri ketika makanan itu masuk, maka asam lambung yang tingkat keasamannya cukup asam akan membunuh bakteri-bakteri yang masuk lewat makanan atau minuman. Walaupun memang ada beberapa bakteri yang karena sifat pencampuran makanan dan mekanik dan secara kimia tadi, seringkali ada beberapa yang lolos untuk masuk ke layer berikutnya, sehingga tapi ini merupakan sistem pertahanan yang awal untuk makanan dan minuman yang masuk melalui lambung. Nah, untuk gejala gangguan lambung ini sebenarnya ini secara umum saja, seringkali ada rasa terbakar di daerah ulu hati ya, lalu juga ada nyeri perut, mual dan seringkali muntah, lalu ada seperti makanan itu tidak tercerna dengan sensasi seperti penuh, begah, ya, kembung,
lalu juga ada penurunan nafsu makan ya. Ini secara umum gejala-gejala gangguan lambung atau bahkan mungkin saluran cerna ya, pada umumnya adalah seperti ini. Nah, ini akan saya tunjukkan beberapa kelainan di lambung dengan apa yang terjadi di dalam lapisan lambung lewat pemeriksaan endoskopi ya. Jadi yang pertama adalah gastritis atau radang lambung ya. Seringkali pada saat pemeriksaan endoskopi maka akan didapatkan gambaran kemerahan di permukaan atau di lapisan lambung ya. Gambaran kemerahannya bisa ada gradasinya, ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Ya, ini yang paling sering ditemukan. Lalu juga bisa terjadi adanya ulkus ya. Ulkus itu apa namanya? Tahap selanjutnya ketika radang itu makin memberat ya, permukaan lambung juga makin terpapar dengan baik penyebabnya yang chemical ya, atau acid, atau juga bisa dari bakteri ya, makin merusak integritas dari mukosa atau lapisan lambung sehingga dia terpapar lapisan dalamnya, dan bahkan pada kasus-kasus yang ekstrim seringkali dia makin dalam dan di saat lukanya makin dalam itu ternyata di dalamnya melintas pembuluh darah sehingga bisa juga terjadi perdarahan lambung. Nah, ini juga yang kelainan yang juga sering ditemukan yaitu adanya polip ya. Polip ini seringkali lanjutan dari radang yang menahun ya, lalu terjadi perubahan sifat dan jenis dari sel permukaan lambung ini sehingga dia menebal lalu muncul sebagai polip ya. Nah, polip ini sendiri ada yang polip karena peradangan, tapi jika perubahan sel itu terus berlanjut dengan paparan dari zat-zat yang memicu, itu juga bisa menjadi lesi-lesi prakanker ya. Nah, ini adalah kanker lambung itu sendiri ketika sudah menjadi kanker ya. Jadi terlihat strukturnya dan secara anatomi dan tentu secara histopatologi itu sangat berbeda dengan jaringan normal karena memang dia sudah berubah karakternya dari sel-sel normal. Nah, pada sore hari ini saya akan lebih fokus pada GERD ya, gastroesophageal reflux disease, karena memang ini yang paling sering mungkin ya paparan yang didapatkan di masyarakat awam. Definisi GERD sendiri menurut Badan WHO maupun dari beberapa asosiasi pencernaan di dunia didefinisikan sebagai terjadinya gangguan reflux isi lambung secara berulang ke dalam kerongkongan ya, atau ke dalam rongga mulut, atau bahkan ke dalam saluran pernapasan yang dapat menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Jadi sebagai singkatnya, sebagai pemahaman yang sederhana, saya seringkali memaparkan bahwa GERD itu sebagai isi lambung ya, cairan maupun bahkan beberapa makanan yang sudah tercerna itu muncrat ya ke atas ya. Ke atas ini tentu bisa ke kerongkongan ini, bahkan bisa sampai ke rongga mulut. Atau bahkan tadi bisa disampaikan, bisa juga sampai akhirnya ke saluran pencernaan. Ya. Jadi saluran cerna dan saluran pencernaan, kerongkongan dan tenggorokan memang strukturnya berdampingan, sehingga ketika isi lambung ini muncrat ke atas sampai ke rongga mulut, seringkali juga bisa masuk ke saluran cerna, saluran nafas maksudnya. Nah, ini juga sering bisa dideteksi ketika beberapa pasien dengan batuk kronik atau sering ada keluhan, ada lendir di daerah, mereka mendeskripsikannya sebagai ada lendir daerah tenggorokan, ada slam gitu ya. Setelah mereka periksa ke THT, ternyata dari dokter THT mengidentifikasi ada radang yang disebabkan oleh asam lambung di daerah laring ya. Mereka sebut sebagai laryngopharyngeal reflux ya. Jadi itu sumbernya ternyata dari GERD ini. Nah, GERD ini sendiri secara sederhana juga salah satu sebabnya adalah kelemahan dari sphincter atau klep
antara kerongkongan dan lambung. Ini harusnya ketat ya, rapat ya. Tapi pada beberapa kondisi, baik dipicu oleh makanan maupun oleh penyakit tertentu atau oleh penyakit faktor risiko lain seperti obesitas, ini menjadi agak longgar sehingga seringkali cairan maupun isi lambungnya naik ke atas. Nah, ini adalah satu kuesioner yang secara sederhana bisa mengidentifikasi apakah seorang pasien itu memang menderita yang disebut sebagai GERD atau bukan. Bisa di-download di App Store maupun di Google Play. Jadi tinggal diisi beberapa pertanyaan, lalu diidentifikasi selama berapa hari kira-kira dalam 7 hari terakhir itu dialami ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu di jumlah scoringnya jika kurang dari 7, kemungkinan tidak menderita GERD, tapi kalau di antara 8 sampai 18 maka kemungkinan besar akan pasien tersebut menderita GERD. Pertanyaan-pertanyaannya adalah seberapa sering mengalami heartburn atau terbakar di daerah belakang tulang dada ya, atau deskripsinya di ulu hati dan naik ke atas gitu, ke arah dada ya. Lalu seberapa sering mengalami naiknya isi lambung ke arah mulut ya, diidentifikasi dengan asam-asam di mulut ya. Seberapa sering mengalami nyeri ulu hati, seberapa sering mengalami mual dalam 7 hari terakhir, seberapa sering mengalami terbangun karena rasa terbakar di dada atau naiknya isi perut ya, terbangun malam ya. Lalu pertanyaan terakhir adalah seberapa sering meminum obat tambahan untuk meredakan rasa terbakar dan atau naiknya isi perut itu selain yang diberikan oleh dokter Anda. Jadi ketika dokter meresepkan untuk misalnya 2 kali sehari ya, ternyata ada dosis-dosis tertentu yang harus ditambah oleh pasien tersebut. Itu seberapa seringnya diidentifikasi. Ini sangat sederhana dan mungkin berguna untuk masyarakat awam, untuk kuesioner sederhana ini. Nah, faktor risiko untuk GERD itu sendiri ada beberapa macam. Yang paling sering diidentifikasi adalah obesitas, ya, diabetes mellitus, ya, kehamilan karena ada pendesakan desak ruang dari rongga perut oleh janin, ya. Lalu ada hernia hiatal, penyakit psikiatri, merokok, alkohol, obat-obatan seperti pengencer darah, ya, obat-obatan nyeri, ya. Lalu makanan spesifik, soda, pedas, lemak, kafein, dan asam. Lalu juga trauma abdomen atau cedera perut, ya. Juga pada pemakaian selang NGT lama yang lebih dari 4 hari, terutama pasien-pasien yang memang misalnya stroke lama sehingga dia tidak bisa menelan secara baik, maka harus dipasang NGT. Nah, ini tentu akan memicu terjadinya GERD. Mungkin yang hadir di sini ada yang belum paham tentang hernia hiatal. Saya sebutkan bahwa hernia hiatal adalah naiknya kerongkongan ujung dari kerongkongan ya, yang akan menyambung ke lambung ini ke atas diafragma. Diafragma sendiri adalah struktur yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut ya. Jadi kalau ini naik ya akan terjadi kelemahan tadi ya, flap tadi ya. Nah, ini ada beberapa tipe, ada yang tipe 1 ringan, tipe 2 sampai juga tipe 4 itu yang paling berat. Nah, gejala GERD secara umum hampir sama dengan gejala lambung atau penyakit lambung yang tadi saya sampaikan di atas. Mungkin ditambah dari batuk kronik ya, karena seringkali tadi cairan lambung atau sisa makanan seringkali muncrat sampai ke saluran nafas, maka sering terjadi atau memicu adanya batuk-batuk yang lama. Dan juga seringkali terjadi laringitis atau radang dari laring atau saluran nafas atas, ya, yang ditandai dengan selain batuk adalah serak. Ya. Lalu ada hipersalivasi, jadi seringkali kok ada tadi ada lendir-lendir yang selalu muncul. Ya. Nah, sama seperti halnya tadi sakit kepala, ada alarm simptom atau gejala-gejala yang harus di-highlight ya atau diperhatikan sangat ya, selain gejala-gejala yang umum ya, karena gejala alarm ini seringkali mengindikasikan adanya penyakit yang lebih serius. Ya. Misalnya adalah nyeri menelan, ya, kesulitan menelan ya. Jadi waktu dia menelan apakah nyeri, ada yang nyeri yang sifatnya bisa ringan, sedang atau berat, tandai dengan apa yang memicu ya. Kalau nyeri karena atau sulit menelan karena benda-benda padat, tentu itu kondisinya lebih ringan dibanding
ketika bahkan cairan pun dia sangat sulit untuk menelan. Jadi ketika ada gejala-gejala seperti itu harus segera ditindaklanjuti karena ditakutkan ada sesuatu yang menghambat dari proses menelan itu, apakah tumor ataukah ada kelemahan dari otot-otot kerongkongan yang tentu harus segera diatasi karena fungsi pencernaan akan sangat terganggu ketika pasien tidak mampu untuk menelan. Lalu ada batuk kronik dan perdarahan saluran cerna, mual muntah yang berulang, nyeri yang terus-menerus tidak sepenuhnya bisa hilang dalam waktu yang lama. Lalu ada kekurangan sel darah merah, ya, anemia, lalu penurunan berat badan yang cukup signifikan dalam 3-6 bulan terakhir, lalu ada pembesaran dari kelenjar getah bening, baik di sekitar leher, lalu teraba ada benjolan di daerah ulu hati, lalu ada gejala radang paru-paru karena sering muncratan dari isi lambung itu ke saluran nafas. Lalu ada gejala yang baru pada usia lebih dari 45 tahun, jadi misalnya pasien tersebut selamanya tidak punya gejala MAH, tapi ketika dia usia 50 tahun, baru kali itu dia ada gejala yang sangat serius mengenai lambung maupun tadi yang GERD tadi ya. Dan juga misalnya dari riwayat keluarga dengan kanker saluran cerna atas. Ini harus diperhatikan dan seringkali dengan pasien-pasien dengan gejala alarm ini perlu yang dinamakan pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas ya. Jadi ini istilahnya sebenarnya pemeriksaannya sama tapi ada beberapa istilah yang mungkin diperkenalkan oleh masing-masing dokter maupun dari rumah sakit. Ada yang disebut sebagai esophagogastroduodenoskopi, ada yang menyebutnya sebagai gastroskopi, atau juga disebut sebagai endoskopi saluran cerna atas. Jadi endoskopi sendiri adalah pemeriksaan dengan skop ya, yang di ujung skop itu ada kamera yang terhubung dengan layar monitor ya. Nah, kalau untuk endoskopi di lambung itu endoskopi saluran cerna atas. Nah, sebenarnya ada juga endoskopi saluran cerna bawah yang disebut sebagai kolonoskopi. Lalu untuk dokter-dokter paru maupun THT bisa juga endoskopi ke hidung, ke saluran nafas ya, bahkan ke saluran nafas yang bawah seperti di paru-paru ya. Nah, dengan gejala alarm itu akan direkomendasikan pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas sehingga bisa diidentifikasi kondisi dari saluran cerna atas ini baik dari kerongkongannya maupun dari lambung dan usus 12 jari. Nah, bagaimana kalau misalnya teridentifikasi GERD? Memang pilihannya biasanya dokter akan memberikan juga pengobatan ya. Biasanya kalau GERD, dokter biasanya akan memberikan obat-obat penekan asam lambung, golongan PPI ya, proton pump inhibitor yang mungkin yang hadir di sini sering kenal seperti omeprazol, lansoprazol ya, walaupun ada golongan-golongan lain. Biasanya akan diberikan secara empiris ya, secara empiris itu artinya tidak dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam dulu, tapi berdasarkan keluhan itu diberikan obat itu selama 8 minggu. Nah, selama 8 minggu itu akan dinilai apakah ada perbaikan dari gejala atau tidak. Jika tidak ada perbaikan dari gejala, rekomendasi selanjutnya adalah endoskopi. Namun di sini saya akan sampaikan ada beberapa tata laksana non-farmakologis, artinya yang tidak dengan obat-obatan, yaitu dengan penurunan berat badan, karena tadi diidentifikasi bahwa salah satu faktor risikonya adalah obesitas. Lalu memposisikan kepala lebih tinggi pada saat tidur dengan derajat tertentu ya, ada yang cukup 30 derajat, tapi pada beberapa pasien ada yang harus 40 derajat ke atas. Menghentikan rokok itu harus, menghentikan konsumsi alkohol juga harus, dan mengurangi konsumsi makanan yang dapat mencetuskan reflux. Nah, mengenai makanan yang dapat mencetuskan reflux ini memang ada makanan-makanan yang secara umum bisa diidentifikasi ya, pedas, asam, santan, kopi. Tapi saya sering menekankan ke pasien-pasien bahwa makanan-makanan yang mencetuskan reflux untuk masing-masing pasien itu sangat-sangat individual. Jadi pasien harus mengenali dan mengidentifikasi makanan mana
yang bisa memicu gangguan lambung pada pasien tersebut. Pada beberapa pasien misalnya dia terpicu oleh susu atau coklat, tapi dia tidak terganggu dengan kopi atau teh. Sebaliknya pada pasien yang lain kondisinya bisa berbeda juga. Nah, ini yang sering ditanyakan juga oleh pasien, apakah asam lambung itu bisa menyebabkan meninggal? Karena seringkali dari berita-berita online atau berita-berita dari televisi dikatakan bahwa artis A meninggal sebelumnya ada keluhan lambung, artis B meninggal juga sebelumnya juga karena nyeri ulu hati ya. Maaf, Bisa dipastikan. waktunya 1 menit lagi, Dok. Iya, baik. Bisa dipastikan memang lambung tidak akan menyebabkan meninggal mendadak ya, tidak seperti jantung ya, kecuali berujung ke kanker tentu pada prosesnya bisa meninggal, tapi itu prosesnya lama. Nah, yang bisa menjelaskan kondisi-kondisi seperti ini adalah karena lambung dan jantung itu berdekatan, sehingga seringkali nyeri pada jantung itu kalau terjadi pada bagian bawah jantung ya, pembuluh darah yang di bagian bawah ini yang berbatasan dengan lambung, seringkali gejalanya juga seperti sakit lambung ya, mual, muntah, ya, kembung. Jadi seringkali orang yang ternyata sakit jantung ini ternyata bisa juga bergejala lambung, maka dia seringkali mengidentikan dengan sakit lambung. Itu yang bisa saya jelaskan dari fenomena di atasnya. Nah, saya ingin menyinggung sebentar tentang disbiosis ini untuk kesehatan saluran cerna. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki 2 kg, sekitar 2 kg yang terdiri dari bakteria, virus, jamur dalam saluran cerna. Mereka itu membentuk ekosistem. Jika ini terganggu, maka akan terjadi disbiosis. Ya. Ekosistem ini terbentuk dari kecil, bahkan dari janin sampai dengan dewasa. Nah, kalau disbiosis ini terjadi terus, maka bisa mengganggu saluran cerna, bisa terjadi diare, konstipasi, ya, susah BAB, kembung, mual, dan ini terkait juga dengan penyakit-penyakit seperti diabetes atau radang saluran cerna, bisa memicu obesitas dan bahkan kanker. Ya. Jadi harus ada keseimbangan untuk menjaga flora normal dari usus. Ya. Jadi harus memperbanyak colorful atau banyak makanan-makanan atau sayuran yang berwarna, ya, mengkonsumsi makanan fermentasi, lalu mengkonsumsi probiotik dan prebiotik, serta mengurangi karbohidrat, gula, dan alkohol, serta stres. Ya. Demikian Dr. Kemal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dedi Sudrajat ya, atas penjelasan yang cukup jelas ini ya. Nampaknya sangat menarik sekali, sudah banyak pertanyaannya ini. Tapi sebelum kita berlanjut ke tanya jawab, mungkin Adinda Intan ada yang mau diumumkan barangkali. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Selanjutnya, terima kasih untuk Dr. Dedi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya akan ada pemberitahuan untuk pemenang di voucher kedua. Untuk Dr. Irena, dipersilahkan dokter. Terima kasih Intan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita mengumumkan siapa yang akan mendapatkan voucher pada kesempatan kedua kali ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa FKU Hamka saat ini menerima jalur PMDK. Jadi tanpa tes masuk dengan menggunakan nilai raport yang lebih dari 8,5 pun itu sudah bisa memasuki FKU Hamka. Letak kampus kami ini ada di Parung Serap dengan bangunan yang cukup megah, dengan fasilitas yang sangat-sangat mumpuni untuk pendidikan. Baik, saya akan masuk ke sesi kedua untuk pembagian voucher setelah dilakukan pemilihan dengan suatu aplikasi, maka yang mendapatkannya adalah Ibu Karyati. Apakah Ibu Karyati ada? Mohon maaf adik-adik FKU Hamka, para tendik, para dosen, tidak bisa mengikuti pemilihan voucher ini. Apakah Ibu Karyati ada? Mohon izin. Ibu Karyati, apakah beliau ada?
Baik, sepertinya beliau tidak ada ya. Mungkin beliau keluar. Nah, tuh sayang ya, padahal udah disebutin namanya. Baik. Dokter mau Oh, tanya. iya. Oh, ada Ibu, mohon maaf. Bukan, saya Bu Umi yang tadi pertama dapat. Nomor iya. saya sudah saya sampaikan Iya, di Bu. chat ini. Mohon dilihat ya, dokter. Baik Ibu. Mohon Terima ditunggu ya, Bu kasih. ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, Ibu Umi mohon ditunggu. Baik. Selanjutnya adalah mungkin karena Ibu Karyati tidak ada, saya akan memanggil Mbak Farah. Mbak Farah Nur Aziza. Apakah beliau hadir? Mbak Farah sepertinya tidak ada juga. Aduh, sayang sekali. Mbak Farah? Sepertinya Mbak Farah ada nih. Baiklah. Baik, Mbak Farah sudah menghubungi saya. Beliau ada. Ya, Mbak Farah. Ya, japri ke saya ya, Mbak Farah. Mbak Farah mendapatkan voucher. Oke, baik. Silakan. Saya akan melanjutkan ke Intan. Silakan Intan. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya, yaitu acara untuk sesi tanya jawab. Para peserta yang masih ingin bertanya, dipersilahkan di kolom chat. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab ini, saya kembalikan kepada moderator. Untuk Dr. Kemal, dipersilakan dokter. Baik, terima kasih. Mohon bisa ditayangkan tanya jawabnya. Nampaknya banyak ini sudah pertanyaannya ya. Kita punya waktu cuma 15 menit ini ya tanya jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Pembicaranya bisa menjawab secara singkat tapi cukup jelas. Ya baik, bisa dilanjutkan ininya. Dari Ibu Hasnida kepada Dr. Gia Pandita. Dok, izin bertanya, apa benarkah karena kekurangan minum air ini menyebabkan sakit kepala? Silakan Dr. Gia. Terima kasih Dr. Kemal. Mungkin supaya rata, saya sampaikan sepintas-sepintas saja ya dokter. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Ibu Hasnida, terima kasih pertanyaannya. Jadi dehidrasi atau kekurangan bisa mengakibatkan kekurangan cairan. Kekurangan cairan merupakan salah satu predisposisi untuk terjadinya nyeri kepala primer. Jadi kalau kita kurang cairan, kalau seseorang kurang cairan, maka seseorang itu menjadi rentan untuk mengalami nyeri kepala. Apabila ada pencetus, maka dengan adanya faktor predisposisi tadi bisa lebih mudah mengalami nyeri kepala. Jadi ada beberapa proses yang harus dilewati, tapi memang benar kekurangan minum bisa menjadi predisposisi untuk terjadinya nyeri kepala. Mungkin begitu, dokter. Ya, bisa memang kita mesti cukup minum ya, dokter ya. Baik, lanjut. Betul. Lagi. Pertanyaan dari Ibu Cucum Septiani kepada Dokter Dedi. Maaf dok, kalau sakit lambung itu suka meriang disertai radang tenggorokan. Akibat apa ya dok? Silakan Dokter Dedi, bagaimana solusinya? Ya, terima kasih Ibu Cucum pertanyaannya ya. Sering disertai radang tenggorokan ya tadi karena mungkin dia termasuk yang golongan GERD ya, jadi ada cipratan isi lambung, asam lambung ke atas, ke saluran cerna atas, bahkan ke rongga mulut, bahkan sampai ke saluran nafas, sehingga seringkali tenggorokannya juga radang. Demikian dok. Oke, baik ya. Itu yang menjelaskan kenapa jadi meriang ya, karena juga ada rasa nyeri di tenggorokan. Baik, lanjut lagi pertanyaannya. Dari Ibu Lestari Cirebon kepada Dokter Gia. Ini nyeri kepala suka berputar dan mual. Tekanan darahnya normal. Apa berhubungan dengan stroke? Bagaimana Dokter Gia ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih Dr. Kemal. Nanti Dr. Kemal yang nambahin nih. Jadi makasih Bu Lestari dari Cirebon. Tadi kita di medis Ibu, kita membedakan antara nyeri kepala dengan pusing. Kalau nyeri kepala itu rasa sakit atau rasa nyeri di daerah kepala. Sementara kalau pusing itu adalah sensasi berputar atau melayang. Jadi gangguan keseimbangan. Sepertinya yang disampaikan, yang dikeluhkan Bu Lestari mungkin
suatu pusing ya Bu ya, pusing, berputar, dan mual. Bisa nanti mengarah ke dizziness atau vertigo, jadi gangguan keseimbangan mengakibatkan perasaan berputar dan mual. Tensi sih alhamdulillah bagus Ibu, 120/80. Apakah berhubungan dengan stroke? Stroke merupakan gangguan, merupakan defisit neurologis atau gangguan atau defisit saraf yang diakibatkan oleh karena gangguan aliran darah ke otak. Jadi akibat aliran darah yang kurang cukup ke otak, sehingga otak mengalami kekurangan oksigen, kekurangan gula gitu, sehingga sel-sel sarafnya tidak dapat berfungsi optimal. Ini mengakibatkan terjadinya defisit saraf, misalkan terjadi cadel, terjadi mulutnya mencong, terjadi kelemahan sebelah badan. Nah, itu salah satu gejala stroke. Kita bisa melihat gejala awal stroke, biasanya Ibu pakai istilahnya jembatan keledai, pakai singkatan segera. Jadi apabila seseorang mengalami gejala segera, maka seseorang itu harus segera ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 3 jam. Karena 3 jam merupakan salah satu periode waktu yang efektif untuk mendapatkan terapi. Apa itu segera? Se-nya Ibu adalah senyum yang tidak simetris. Jadi salah satu gejala stroke adalah kalau orang senyum, dia tidak simetris antara kiri dengan kanan pada saat menarik bibirnya itu. Kemudian yang kedua, gerakannya tidak simetris. Antara lengan kiri dengan lengan kanan, kekuatannya tidak sama. Antara tungkai kiri dengan tungkai kanan, kekuatannya tidak sama. Atau bisa kesemutan sebelah badan, atau baal sebelah badan. Itu untuk G-nya. Segera. Ra-nya adalah bicara. Bicaranya cadel. Jadi mendadak bicaranya cadel, atau mendadak tersedak, atau mendadak bicaranya itu lambat dalam artian apa yang ditanyakan kemudian dijawabnya lambat atau tidak sambung. Nah, apabila ada gejala segera seperti itu, diharapkan Ibu segera ke rumah sakit untuk memastikan apakah ini suatu gejala stroke atau bukan. Diharapkan kurang dari 3 jam. Mungkin itu untuk gejala stroke Ibu. Tapi kalau dari gejala yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ini suatu dizziness atau vertigo yang tidak mengarah ke stroke. Mudah-mudahan begitu Ibu. Terima kasih Bu Lestari. Terima kasih Dr. Kemal. Lestari itu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Dr. Gia mohon izin. Ya, Karena Dr. sama-sama pusing berputar, tapi kalau pusing berputarnya karena stroke, biasanya itu dia tidak dipengaruhi oleh gerakan kepala. Misalkan dari posisi tidur ke berdiri atau ke duduk ya. Itu tetap diam aja, dia pun tetap merasa pusing berputar dan muternya agak pelan. Tetapi kalau karena vertigo yang tidak berhubungan dengan stroke, itu biasanya pusing berputarnya sangat kencang sekali, mual dan berkeringat dingin, itu sangat dipengaruhi oleh keadaan perubahan posisi tubuh atau posisi kepala. Misalkan dari tidur, bangun mendadak duduk, nah itu muncul rasa pusing berputar seperti naik jet coaster sampai orangnya merasa mual. Kurang lebih begitu Ibu Lestari. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, masih banyak sekali pertanyaannya nih, makin banyak ini. Dari Pak Muhammad Adhan kepada Dr. Dedi, apakah yang menyebabkan lambung itu menjadi luka sehingga gangguan pencernaan tidak sehat dan nafsu makan menjadi berkurang? Silakan Dr. Dedi. Terima kasih Pak Ismail. Jadi yang menyebabkan lambung itu menjadi luka itu banyak faktor Pak. Bisa paparan zat-zat makanan yang dikonsumsi ya, misalnya terlalu pedas, ya juga bakteri yang masuk dari makanan-makanan tersebut ya. Dan yang paling sering adalah karena obat-obatan nyeri ya atau pengencer darah, juga itu bisa menyebabkan lambung itu menjadi luka. Demikian Dok. Oke, baik. Jadi itu dia tadi Pak Muhammad Adhan ya, karena faktor obat-obatan ataupun makanan-makanan tertentu ya. Jadi kita memang mesti memperhatikan makanan kita ya. Baik, selanjutnya lagi pertanyaannya Ibu Fatmah Daeng kepada Dr. Gea. Saya kadang sakit kepala jika datang agak berat disertai mual. Sakit kepala tipe apa ini Dr. Gea? Terima kasih Bu Fatmah Daeng. Mohon maaf Bu Fatmah Daeng, mungkin kita perlu data yang lebih lengkap lagi. Cuman saya sedikit memberikan gambaran. Seperti tadi, sakit kepala itu sebenarnya 90% kan sakit kepala primer.
Dan sakit kepala primer itu yang paling banyak adalah tension headache, migrain, dan cluster headache. Gejalanya apa? Kalau migrain biasanya gejalanya nyeri kepala, lebih seringnya satu sisi, dan sifatnya berdenyut. Meskipun bisa juga dia di kedua sisi, tapi sifatnya nyeri kepalanya itu berdenyut. Kemudian nyeri kepalanya itu sedang sampai berat. Ini memang nyeri kepalanya mungkin agak berat ya. Kemudian nyeri kepalanya ini disertai dengan mual atau muntah dan biasanya memberat dengan adanya kena cahaya gitu atau dengar suara yang lebih ribut, lebih berisik itu tambah berat. Itu kalau nyeri kepala migrain. Sementara nyeri kepala yang berikutnya juga sering adalah nyeri kepala tension headache. Tandanya nyeri kepalanya tidak berdenyut, seringnya itu kedua sisi, dan nyeri kepalanya rasanya seperti terikat atau menekan begitu. Biasanya pada nyeri kepala tegang ini, nyeri kepala tension ini tidak disertai mual atau muntah dan tidak dipengaruhi oleh cahaya atau suara. Nyeri kepalanya intensitasnya lebih ringan. Nah, itu mungkin begitu Ibu. Mungkin Ibu bisa identifikasi gejala-gejala lain tadi untuk kira-kira menentukan ini ke arah mana. Yang penting tadi Ibu, tolong diperhatikan ada tanda bahayanya atau tidak. Kalau ada tanda bahayanya, mungkin sebaiknya Ibu segera memeriksakan ke dokter. Tanda bahayanya tadi sudah disampaikan, antara lain penglihatan kabur, disertai demam, itu. Kemudian ada defisit atau gangguan saraf. Itu sebagai salah satu beberapa tanda bahaya yang kalau itu ada, mohon dapat lebih segera ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Mungkin begitu Dokter Kemal. Baik, Ibu, mudah-mudahan menjelaskan masalah yang Ibu hadapi. Selanjutnya lagi dari Pak Modi kepada Dokter Dedi. Kebetulan saya punya penyakit mah. Pas puasa saya mengalami muntah 3 kali, tapi tidak pusing atau demam. Dan selama puasa berturut-turut saya buka puasa dengan minum air kelapa. Apakah pengaruh penyakit mah sehingga saya muntah atau ada faktor lain kalau minum air kelapa, Dokter Dedi? Silakan. Terima kasih Pak Modi, saya coba jawab ya. Jadi memang salah satu yang memunculkan gejala gangguan lambung adalah interval makan atau perut kosong itu yang terlalu lama pada beberapa orang. Saya sebutkan hanya pada beberapa orang karena pada beberapa pasien yang lain puasa justru memperbaiki sakit lambungnya. Jadi memang bisa juga yang dialami Pak Modi ini merupakan gangguan lambung. Tapi tentu memang harus diinvestigasi lebih lanjut apakah semata-mata karena interval makan atau karena puasanya atau juga karena makanan yang dikonsumsi ketika buka. Saya tidak yakin apakah hanya air kelapa karena biasanya kalau hanya air kelapa sih tidak mengganggu secara signifikan. Seringkali yang mengganggu adalah ketika berbuka mungkin makanan yang dikonsumsi mungkin bisa langsung dalam satu waktu bisa langsung terlalu banyak sehingga menyebabkan adanya distensi dari lambung sehingga pasien merasakan mual, kembung dan begah. Demikian, Dok. Oke, baik. Itu dia Pak Modi. Ada lagi? Coba mungkin Mas. Bertanya secara langsung, apakah boleh Bapak Kemal? Mohon maaf, ini Ibu Muza ya. Pertanyaan sebaiknya lewat ke link yang diajukan oleh panitia. Karena sudah banyak yang bertanya ini, panitia sudah menulis, mengumpulkan pertanyaan. Mohon maaf Ibu Muza. Terima kasih Bapak. Oke. Jadi Ibu Leni kepada Dokter Gia, Dok izin bertanya, jika sakit kepala terasa berat, bahkan sampai tidak fokus, kenapa ya? Coba ya, kenapa Dokter Gia nih? Apa hubungannya dengan kecemasan? Baik, Dokter Kemal. Makasih Bu Leni Setiawati. Beberapa hal bisa menjadi pemicu nyeri kepala. Jadi seseorang yang rentan mengalami nyeri kepala, kalau dipicu oleh beberapa hal ini, dia bisa mengalami nyeri kepala. Antara lain apa? Antara lain beberapa hal itu bisa suatu kecemasan, bisa depresi, gitu ya.
bisa karena kelelahan atau siklus menstruasi atau obat-obatan atau zat-zat tertentu, misalkan coklat, kafein, dan lain-lain. Ini beda-beda untuk setiap orang. Jadi kalau misalkan Ibu bisa mengidentifikasi itu apakah ada kecemasan sebelumnya, mungkin bisa Ibu, memang kecemasan itu menimbulkan nyeri kepala. Karena kadang-kadang orang yang cemas itu juga mengalami gangguan pemusatan perhatian, tidak bisa fokus atau tidak bisa panjang konsentrasinya. Sehingga sebagai gejala pemicunya adalah kecemasan, kemudian tidak fokus, kemudian sakit kepala. Itu kemungkinannya Ibu, tapi bisa sebenarnya lebih jelas lagi kalau ada gejala-gejala lain yang Ibu sampaikan. Mungkin saran saya kalau ini mengganggu sekali, Ibu bisa ke dokter untuk menyampaikan gejala-gejala yang lebih lengkap. Begitu Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Leni atas pertanyaannya. Mungkin berikutnya, pertanyaan berikut. Satu lagi nampaknya waktu juga ya. Dari Pak Okdana Smita. Izin bertanya, Dr. Dedi, saya minum campuran seduhan jahe dan bawang putih. Dan saat itu juga bagian kulit hati saya terasa terbakar, mual, dan muntah. Kenapa bisa begitu ya, Dok? Apa yang mungkin iritasi kali ya, Dok ya? Ya Ibu, maaf ini Okdana Smita. Mungkin Ibu. Memang jahe dan bawang putih termasuk daftar makanan yang seringkali memicu gangguan lambung ya. Dan itu memang beberapa pasien termasuk yang harus dihindari. Hulu hati terbakar, mual dan muntah merupakan gejala-gejala lambung dan juga bisa tadi GERD ya. Prosesnya bagaimana ya, memang itu mengiritasi permukaan lambung sehingga muncul sensasi seperti terbakar, mual, dan muntah. Jika itu dikonsumsi berulang-ulang padahal sudah tahu bahwa ada keluhan, tentu akan terus mengiritasi sehingga bisa terjadi radang atau bahkan luka seperti yang tadi saya jelaskan. Demikian Dr. Kemal. Baik. Oke, itu dia Ibu Okdana Smita. Jadi hati-hati juga ya makan apa ini seperti jamu-jamuan seperti ini. Baik, slide berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Modi juga. Pertanyaan, apa minus yang tinggi berpengaruh terhadap nyeri kepala? Dr. Gia. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Terima kasih Pak Modi. Jadi nyeri kepala itu kan tadi ada nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder itu adalah adanya gangguan di bagian lain gitu yang mengakibatkan menstimulasi daerah-daerah peka nyeri yang ada di kepala. Salah satu daerah yang bisa memicu atau menstimulus terjadinya nyeri adalah gangguan pada daerah telinga, hidung, tenggorokan maupun mata. Jadi gangguan refraksi atau gangguan minus di sini disebutkan gitu ya. Gangguan refraksi mata gitu, ketajaman penglihatan atau gangguan fokus itu bisa menjadi pemicu nyeri kepala. Jadi kalau misalkan Bapak merasakan kacamatanya sudah tidak pas lagi dan sering muncul sakit kepala, saran saya diperiksa ulang untuk kacamatanya apakah minusnya bertambah atau ada plusnya atau jangan-jangan ada silinder gitu ya. Nah, itu harus dikoreksi. Mudah-mudahan itu akan membantu untuk mengatasi nyeri kepala. Mungkin begitu Dr. Kemal. Oke, baik. Iya. Jadi memang kacamata juga bisa berpengaruh terhadap sakit kepala yang muncul ya, Dok ya. Karena membuat mata lebih harus memfokuskan kepada objek yang dilihat. Berikutnya lagi dari Ibu Mega Alfianasti kepada Dr. Dedi. Assalamualaikum, izin bertanya Dok, apakah ada hubungan antara nyeri perut dengan nyeri kepala? Wah, ini bisa dua orang menjawab ini ya. Kalau nyeri perut, nyeri kepala juga jadinya sampai nyeri punggung. Silakan Dr. Dedi. Ya, ini memang sensasi atau gejala yang juga sering dikeluhkan pasien bersamaan ya. Dan seringkali memang perlu pemeriksaan yang lebih dalam apakah nyeri perutnya itu yang memicu nyeri kepala
atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu nyeri kepalanya yang hebat itu memicu mual dan muntah. Pada beberapa kasus misalnya pusing ya, pusing berputar misalnya itu juga memicu mual dan muntah. Tapi memang ada juga yang karena nyeri perut atau nyeri lambungnya juga sangat hebat sehingga kadang-kadang pasien juga merasakan kepalanya terasa berat. Demikian, Dok. Mohon maaf untuk Dr. Kemal, suaranya masih ke-mute, dokter. Jadi sampai juga kita di ujung acara karena waktu ya, masih banyak yang pertanyaannya sudah disampaikan tapi tidak bisa dijawab karena waktu ya. Kita terbatas dengan waktu. Ini sudah jam 17:09 ya, sementara kita ada kegiatan yang lain ya, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Kami persilakan pada Adinda Intan barangkali ya. Dan juga barangkali panitia yang mengumpulkan pertanyaan bagaimana nih, mungkin ada yang bisa disampaikan nanti langsung kepada yang bertanya ya supaya tidak kecewa, mungkin bisa diakomodir barangkali. Baik, silakan Intan. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Baik, terima kasih kepada narasumber yaitu Dr. Dedi dan juga Dr. Gea yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat komprehensif. Dan juga terima kasih kepada Dr. Kemal yang telah memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baik, selanjutnya adalah acara untuk pengumuman voucher ketiga. Untuk Dr. Irena, dipersilakan dokter. Baik, terima kasih Intan. Aduh, masih semangat ya semuanya ya. Walaupun mungkin sudah sedikit berkurang, tapi masih tetap berada di angka lebih dari 160 peserta. Baik, untuk pengumuman voucher ketiga, saya akan memberikan satu nama. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahu kepada Ibu Umi dan Mbak Farah, tadi sudah terkirim ya pulsanya, mohon dicek di nomor yang telah diberikan ke saya. Nah, lalu untuk voucher ketiga, menurut aplikasi yang kami berikan di sini adalah Mbak Fatmawati Karim. Apakah masih bertahan sampai sekarang Mbak Fatmawati? Mbak Fatmawati, mohon izin, apakah masih ada? Sepertinya beliau sudah ini ya, sudah keluar Zoom ya. Baik, mungkin Mbak Revina Kardian. Mbak Revina Kardian. Mbak Revina Kardian. Sepertinya beliau juga sudah tidak ada. Baik. Iya, mungkin saya bisa menyerahkan kepada Dr. Gea, kira-kira pertanyaan apa yang berhak untuk bisa mendapatkan voucher nih, Dr. Gea? Waduh. Mungkin ke Dr. Kemal aja tadi yang masih ini. Oh, mungkin Dr. Kemal masih ingat nih, Dr. Kemal, kira-kira pertanyaan mana ya dok yang kira-kira bisa kita berikan voucher nih dok? Sebab saya sudah panggil-panggil nggak ada nih dok orang-orangnya dok. Wah, repot jadi bikin pertanyaan nih. Dari yang bertanya tadi aja dokter. Oke, baiklah. Gini aja lah yang gampang. Dari yang bertanya tadi dok. Jenis sakit kepala apa yang paling banyak diderita oleh masyarakat? Tipe penyakit sakit kepala apa yang paling banyak tadi di slide Dr. Gea? Iya, Mas Adan. Ya, Bu. Gimana Mas Adan? Iya, Mas. Migrain, Mas. Baik, ya. Saya serahkan ke Dr. Kemal. Benar apa tidak, Dok? Dr. Gea yang jawab. Oh iya, baik. Silakan Dr. Gea. Tadi Dr. Gea. Iya, Dok. Sebenarnya
yang jelas nyeri kepala primer. Nyeri kepala primer ada tension headache, migrain, dan cluster. Antara migrain dengan tension headache mirip-mirip sih memang. Ada beberapa penelitian yang bilang migrain lebih banyak, tetapi ada yang bilang juga tension headache yang lebih banyak. Oke, bisa dibetulkan berarti Dr. Irena. Selamat. Oke, baik. Selamat Mas Adan. Mas Adan, tolong konfirmasi ke saya nomor yang bisa saya isi pulsanya. Ya, oke. Terima kasih, dokter. Sama-sama Mas Adan. Baik, mungkin untuk yang terakhir saya akan coba memanggil Ibu Ari Sugiyarti. Apakah beliau masih ada? Ibu Ari? Oke, baik. Beliau tidak ada. Ada, Dok. Oh, ada. Oh, Dok, baik. mohon maaf, Dok. Saya kebetulan dari UHAMKA. Jadi kalau boleh, kan anak saya kebetulan ada di Muhammadiyah, boleh diberikan ke anak saya saja, Dok. Karena kebetulan dia juga sedang mendengarkan. Betul. Oh, gitu. Oh, gitu. Iya. Gimana nih? Gimana? Kalau boleh. Kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Dia Oh, dari gitu. SMA Baik. Muhammadiyah 23. Oh, oke. Bagaimana nih? Baiklah, nggak apa-apa Ibu. Nanti akan kami kirimkan. Boleh minta nomornya nanti ke saya ya Bu ya. Tolong japri ya Bu. Baik, Dok. Ya, Terima kasih baik. banyak. Saya japri, Dok. Baik. Selesai ya pemberian 4 buah voucher untuk acara webinar kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Ananda Intan. Silakan Intan. Baik, terima kasih Dr. Iren. Baik, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara pada webinar pada sore hari ini. Sebelumnya untuk para peserta, nanti kita akan mengadakan foto bersama, dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga sore hari ini. Tentu saja, para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan terus belajar hari ini dan seterusnya. Saya ada sedikit pantun. Ramai sungguh di hari raya, sungguh segar air kelapa. Salam undur dari saya, kapan-kapan semoga berjumpa. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya kita berfoto bersama terlebih dahulu ya. Baik, para peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Untuk slide kelima. 1, 2, 3. Dan untuk masih 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir 1, 2, dan 3. Baik, sesi foto bersama telah selesai. Terima kasih untuk para peserta dan sampai bertemu di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bapak Terima kasih, Ibu. Dr. Semoga Semua kita bisa peserta, bertemu Bapak di Ibu, FKU Hamka. Terima kasih. Ketemu lagi. Ya, Ibu Ari, mohon maaf kalau Bu Ari masih ada, mohon konfirmasi ke saya Bu Ari untuk nomor yang bisa saya isikan pulsa. Untuk para peserta jangan Dokter Iren, itu sudah saya chat di itu, Dokter Iren. Sudah Oh, saya baik. chat di JJ. Oh, baik, Bu. Raden Roro Rifa ini namanya. Baik. Jadi kebetulan memang anaknya ini kan ini ya, Dok. Pengen di kedokteran, kemudian saya ajak aja. Baik, ikut Ibu. gitu. Makanya tadi sangat excited gitu. Mama kok nggak dapet ya, bismillah berdoa. Oh gitu. Mamanya Segera ya dapet. Bu, kami tunggu di sini loh Bu.
siap, J. Siap. Terima kasih banyak. Makanya kok saya yang dapat malahan gitu. Oh gitu, malah Ibu yang dapat ya. Ibu nomornya Nomor berapa anak ya, aja. Bu? Di sini ini aja Yang ya. Raden Roro Rinjani. Yang kirim buat anak saya saja. Jangan saya. Biar dia semangat, Dok. Sudah saya baik, cat. Bu. Baik. 0813 itu yang ada namanya. Ya, baik, Bu. Saya sudah mendapatkan. Terima kasih, Ibu. Baik, Dr. Iren. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Oke, Intan. Terima kasih banyak ya, Nak. Dari dekan kami. Virus corona datang menyebar, dunia jadi gempar, banyak yang tertular, korban berguguran, yang mati berturutan, negeri pun kelabakan. Tenaga medis, TNI, Polri, relawan sibuk berjibaku tanpa kenal waktu, capek lelah ketakutan tak lagi dirasakan demi kemanusiaan. Hey, cuci tangan dong, pakai masker dong, jaga jarak dong, ayo cegah corona, diam di rumah saja. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit. Nanti ngambil datanya, copy paste aja. Care, ketika ada orang mendaftar masuk ke NIK muncul tuh, ambil datanya, sesuaikan dengan format variabelnya. Misalnya nama, ambil nama. Dalam acara pembukaan ini menyampaikan hal yang sekiranya sebagai informasi sekilas tentang penyelenggaraan pada hari ini, tentunya nanti akan juga disampaikan oleh Kemenkes.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Dr. Umi dulu karena acara ini sebetulnya pertemuan saya dengan beliau di Menteng. Dan saya bisa divaksin, ya. Nanti Bapak ke meja 3 sebelah sini. Selesai dari vaksin, kita observasi di sini 30 menit. Itu ada alergi? Ada. Apa? Debu, panas, dingin. Terus kalau sini sudah minum obat-obatan enggak? Enggak. Kalau misalnya sampai berubah, terus besok ada obat lagi yang tidak ada ya. Kalau yang saya jemur, ya enggak. Alerginya kan diatur supaya tidak tidak. أنا قلبي انت وعم تفلي ما بتبرمي صوبي خايف بهاللحظة يوقع 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 أنا قلبي يضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياه. Saudara Dede Misbah. Di database kami. And so I figured I would read Quran, cause I didn't want mama thinking that I took the wrong path. Now I'm making tawbah. Alhamdulillah, I'm growing strong. I be fasting, praying to Allah. I'm getting... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rawang S. Sukarya, Dekan dari Fakultas Kedokteran UHAMKA, ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa UHAMKA dipercaya untuk mengadakan vaksinasi terhadap dosen-dosen perguruan tinggi, tidak hanya di UHAMKA tetapi untuk perguruan tinggi lain yang ada di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, siapa pesertanya? Pesertanya ada tadi dosen-dosen tadi, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk peserta-peserta lain yang memang sangat memerlukan. Acara ini diadakan sejak tanggal 26 April sampai tanggal 4 Mei. Kenapa demikian? Karena kuota Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih atas kehadirannya. Nah, nantikan kembali kami dalam webinar seri selanjutnya. Kami memohon izin untuk mematikan Zoom kami. Insya Allah kami akan hadir kembali dalam seri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Kami memohon izin untuk mematikan aplikasi Zoom ini. Terima kasih banyak.